Dewi Amarawati, yang juga dikenal dengan nama Bong Fei Er atau Dewi Dwarawati, merupakan seorang putri bangsawan dari kerajaan Champa atau Chempo yang berlokasi di kawasan Takev. Ia lahir pada tahun 1430 Masehi sebagai buah cinta antara Raja Kauthara Champa, Bong Takeng, dan Putri Indravarman VI Champa. Sebagai keturunan langsung dari penguasa Champa, Dewi Amarawati tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang menjunjung tinggi adat, kehormatan, dan spiritualitas. Ia memiliki saudara kandung bernama Dewi Chandrawulan dan seorang saudara laki-laki yang kelak menjadi tokoh penting, Sultan Sirajuddin atau dikenal juga sebagai Raden Jinggara atau Raden Cingkara. Pernikahan Dewi Amarawati dengan Prabu Brawijaya V dari Majapahit yang bernama asli Raden Alit atau Bre Kertabhumi, merupakan bagian dari strategi geopolitik untuk memperkuat aliansi antara dua kerajaan besar di Asia Tenggara, Champa dan Majapahit. Hubungan ini sangat penting mengingat pada masa itu wilayah Champa sedang dalam kondisi genting akibat ancaman dari kerajaan Angkor, serta tekanan internal dari kelompok politik dan etnis lainnya. Kedatangan Dewi Amarawati ke Majapahit tidak hanya sebagai simbol pernikahan antar bangsa, tetapi juga membawa dampak kultural dan spiritual yang besar. Ia datang bersama rombongan besar dari Champa, terdiri atas ratusan pelayan, pengikut, dan ulama Muslim yang setia. Meski Majapahit saat itu adalah kerajaan Hindu-Buddha, kehadiran Dewi Amarawati sebagai permaisuri membawa semangat toleransi dan keterbukaan terhadap agama Islam. Ia tidak hanya memeluk Islam secara pribadi, tetapi juga menjadi penjembatan antara Islam dan kekuasaan Majapahit. Bersama suaminya, Prabu Brawijaya V, Dewi Amarawati melahirkan anak-anak yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Islam di Jawa dan Nusantara. Anak-anak mereka antara lain Raden Bethara Katong, Dia Hayuratna Pembayun atau Nyai Handayaningrat Pengging, Arya Gugur atau Sunan Lawu, Pangeran Panggung atau Wali Joko, Putri Hadi atau Putri Ratna Marsandi. Anak-anak ini menjadi pionir dalam proses transisi spiritual dan politik dari kekuasaan Hindu-Buddha ke dominasi Islam di berbagai wilayah Nusantara. Dampak dari pernikahan politik ini ternyata sangat jauh menjangkau ke berbagai lini kehidupan masyarakat Majapahit. Ketika Champa mengalami invasi dari kerajaan Angkor, banyak rakyat Muslim Champa yang mengungsi ke Majapahit dan mendapat perlindungan dari Prabu Brawijaya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh Dewi Amarawati yang terus memperjuangkan keselamatan rakyatnya dan menyarankan Majapahit untuk menjadi tempat penampungan umat Muslim dari tanah kelahirannya. Dua tokoh penting yang turut hijrah ke Majapahit adalah keponakan Dewi Amarawati, Said Ali Murtado dan Said Ali Rahmatullah. Mereka merupakan anak dari Dewi Chandrawulan, saudari kandung Dewi Amarawati, yang menikah dengan Syekh Ibrahim Samarkandi, seorang ulama asal Azerbaijan. Murtado dan Rahmatullah tidak hanya dikenal karena garis keturunannya, tetapi juga karena keilmuan dan kiprah dakwahnya yang luar biasa. Said Ali Murtado, yang memperoleh pendidikan militer di Timur Tengah, diangkat sebagai panglima perang oleh Prabu Brawijaya. Ia bertugas membentuk pasukan elit dalam struktur militer Majapahit. Melalui pergaulan dan pendekatan yang baik, banyak prajurit Hindu dan Buddha yang akhirnya memeluk Islam. Setelah pensiun dari militer, ia mendirikan basis dakwah di pesisir Tuban dan dikenal sebagai Sunan Gisik. Dakwahnya menjangkau wilayah Madura hingga Nusa Tenggara. Adiknya, Said Ali Rahmatullah, diberi jabatan Menteri Pendidikan oleh Brawijaya V dan bertugas membentuk sekolah-sekolah pemerintahan. Sekolah utama dibangun di Ampeldenta, pesisir Surabaya, yang kelak menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah itu. Ia dikenal dengan nama Sunan Ampel. Dewi Amarawati juga memberikan rekomendasi kepada suaminya untuk mengangkat seorang dokter dan ulama asal Turki bernama Syekh Maulana Ishak sebagai Menteri Kesehatan Kerajaan. Ishak diberi tugas menangani wabah kolera yang melanda Blambangan,
kini Banyuwangi. Keberhasilannya membuat masyarakat Blambangan takjub dan berbondong-bondong memeluk Islam. Melalui jaringan yang terbentuk oleh Dewi Amarawati, Islam perlahan tapi pasti meresap dalam lingkungan kerajaan Majapahit. Tidak hanya di kalangan rakyat, tetapi juga di kalangan bangsawan dan elit kerajaan. Para ulama yang tergabung dalam jaringan ini, yang dikenal sebagai Wali Songo, merupakan garda depan dakwah Islam di Jawa. Pada suatu masa ketika angin laut membawa harum rempah dan debur ombak mengabarkan kedatangan kapal-kapal besar dari negeri jauh, datanglah sebuah armada megah menembus samudra. Tahun itu diperkirakan 1416 Masehi, dan di antara ratusan penumpang kapal utusan Kaisar Yongle dari dinasti Ming yang dipimpin Laksamana Cheng Ho, terdapat satu keluarga kecil yang kelak akan mengukir sejarah besar di tanah Jawa. Mereka adalah keluarga Syekh Bentong alias Tan Go Huat, seorang ulama Tionghoa Muslim, putra dari Syekh Kuro, pendakwah Islam pertama di Karawang. Di antara rombongan itu terdapat seorang gadis muda, lembut, dan memesona. Namanya Siu Banci, cucu dari Syekh Kuro. Keturunan bangsawan dan ulama, ia adalah buah dari percampuran budaya, ilmu, dan keyakinan. Keluarganya menetap di Karawang dan menjadi pelopor dakwah Islam di wilayah Jawa Barat. Namun perjalanan mereka tak berhenti di sana. Setelah beberapa tahun berdakwah di Karawang, Syekh Bentong membawa keluarganya ke Gresik, Jawa Timur, tempat yang mulai berkembang sebagai pusat dakwah para wali. Di sanalah, takdir mempertemukan Siu Banci dengan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya, Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Kecantikan dan kelembutan Siu Banci menarik perhatian sang Prabu. Dalam upaya mempererat hubungan dan mungkin dalam pengaruh diplomasi atau dakwah yang lembut, Siu Banci dijadikan selir oleh Prabu Brawijaya V. Masyarakat Majapahit kemudian mengenalnya dengan sebutan Putri Cina, sebuah panggilan yang mencerminkan asal-usulnya yang eksotis dan berbau mistik bagi masyarakat Jawa waktu itu. Namun, kisah cinta ini tidak disambut baik di dalam istana. Permaisuri raja, yaitu Dewi Amarwati, seorang wanita bangsawan dari negeri Champa, kemungkinan besar Champa di Vietnam sekarang, menolak untuk dimadu. Ia mengultimatum sang raja, buang Putri Cina, atau ia akan meninggalkan istana. Prabu Brawijaya tak mampu menolak permintaan Permaisuri Amarawati. Siu Banci akhirnya dikirim ke Palembang, dalam kondisi hamil 3 bulan. Siu Banci dititipkan kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Palembang kala itu masih masuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di wilayah tersebut, juga sangat banyak penduduk asal Cina. Dengan menitipkan ke Arya Damar, Prabu Brawijaya berharap Siu Banci lebih betah hidup di Palembang. Arya Damar merupakan putra Raja Majapahit, Bathara Prabu Wikramawardhana dengan seorang selir yang juga berdarah Cina. Arya Damar yang terhitung masih paman dari Prabu Brawijaya, memiliki nama asli Suan Liong. Prabu Brawijaya akhirnya melepas kepergian wanita yang sangat dicintainya ke Palembang, dan merelakan Arya Damar menikahi Siu Banci. Prabu Brawijaya memberi syarat kepada Arya Damar, agar Siu Banci tidak diapa-apakan sebelum anak buah cintanya lahir. Bahkan, Prabu Brawijaya juga meminta agar bayi yang ada dalam kandungan Siu Banci diberi nama Naraprakosa ketika kelak lahir di dunia. Nama Naraprakosa dipilih Prabu Brawijaya, karena memiliki arti laki-laki perkasa. Setelah lahir, buah cinta Prabu Brawijaya dengan Siu Banci tersebut justru diberi nama Raden Hasan, dan memiliki nama Cina, Jin Bun. Saat beranjak dewasa, Raden Hasan melakukan perjalanan ke tanah Jawa untuk menemui ayah kandungnya. Saat Prabu Brawijaya atau Bre Kertabhumi bertemu darah dagingnya, perasaannya begitu senang. Bahkan, penguasa Majapahit tersebut mengangkat Raden Hasan menjadi Adipati Demak. Prabu Brawijaya juga mengangkat adik tiri Raden Hasan,
yang merupakan buah perkawinan Arya Damar dengan Siu Banci, Raden Husain atau Raden Kusen sebagai Adipati Terung, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Arya Pecatanda. Raden Hasan akhirnya menjadikan Kadipaten Demak sebagai Kesultanan Demak Bintoro. Dilansir dari laman Kemendikbud, pembangunan Masjid Agung Demak juga dikaitkan dengan pengangkatan Raden Patah sebagai Adipati Demak pada tahun 1462. Dia diangkat oleh Wali Songo menjadi Sultan Demak Bintoro pada tahun 1478 dan dikenal dengan nama Raden Patah. Nama Raden Patah diduga diambil dari bahasa Arab Al-Fatah yang artinya Sang Pembuka. Pengangkatan Raden Patah sebagai Sultan Demak Bintoro bertepatan dengan jatuhnya Majapahit di tangan Prabu Girindrawardhana dari Kediri. Darah Majapahit yang mengalir dalam diri Raden Patah mendidih saat mendengar kabar kerajaan ayahnya telah jatuh ke tangan Prabu Girindrawardhana. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu dia menyerang Majapahit. Wallahualam.